Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aista Devi dari kelas 12 IPS 3 absen 15. Halo teman-teman. Di sini saya akan membahas sedikit tentang seni musik. Mungkin di luar sana ada yang belum tahu ya tentang seni musik itu apa dan bagaimana. Maka dari itu di sini mari kita bahas bersama-sama. Jangan di-skip ya. Oke. Yang pertama adalah pengertian seni musik. Seni musik adalah satu cabang seni yang menggunakan musik dan unsur-unsurnya sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi dan perasaan seorang seniman. Namun, ada pendapat lain tentang pengertian seni musik ini, yaitu menurut para ahli. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh pengertian seni musik dari para ahli. Beberapa para ahli. Salah satunya adalah Aristoteles. Menurutnya, seni musik adalah tuangan kemampuan serta tenaga penggambaran yang berawal dari getaran rasa dalam satu deretan nada atau melodi yang memiliki irama. Namun, menurut David Ewan, seni musik adalah ilmu pengetahuan serta seni tentang pengombinasian ritme serta beberapa nada, baik vokal ataupun instrumen yang mencakup sebuah melodi serta harmoni sebagai ekspresi saja. Satu hal yang ingin diungkapkan lebih dalam dari sisi emosionalnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah unsur-unsur seni musik. Untuk unsur-unsur seni musik ini, dia dibagi menjadi 8 ya. Yang pertama ada melodi. Melodi adalah susunan rangkaian 3 nada atau lebih yang terdengar berurutan secara logis, memiliki irama, dan mengungkapkan gagasan. Yang kedua ada irama. Irama atau ritme adalah ukuran waktu atau tempo yang menentukan ketukan dalam keseluruhan musik. Lalu yang ketiga ada harmoni. Harmoni adalah perpaduan yang teratur antara melodi dan nada secara terus-menerus hingga menghasilkan keindahan komposisi musik itu sendiri ya. Selanjutnya adalah birama. Birama adalah unsur seni musik berupa ketukan atau ayunan secara berulang-ulang, secara teratur dalam tempo yang sama. Biasanya, birama itu ditulis dengan huruf 2/4, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang di mana setiap nada terdapat jarak tertentu. Contohnya, 2 tangga nada. Yang pertama adalah diatonik. Diatonik itu 7 nada ya. Yang kedua adalah pentatonik. Pentatonik yaitu 5 nada. Terus selanjutnya adalah tempo. Tempo adalah tingkatan kecepatan suatu musik yang ditentukan oleh banyaknya ketentuan dalam 1 menit. Lalu selanjutnya ada dinamika. Dinamika adalah tingkatan lembut dan kerasnya suara musik ketika dimainkan sehingga tidak terdengar datar atau monoton. Lalu yang terakhir ada timbre. Timbre adalah kualitas suara dalam seni musik. Timbre ini sangat bergantung pada sumber suara dan cara bergetarnya suatu instrumen. Lalu selanjutnya adalah fungsi-fungsi seni musik secara umum. Fungsi seni musik yang pertama adalah sarana mengekspresikan diri. Seorang seniman dapat mengekspresikan diri dan perasaannya melalui musik. Lalu, yang kedua adalah sarana komunikasi. Musik juga bisa sebagai sarana komunikasi loh. Misalnya seperti ini. Kita ingin mengungkapkan perasaan kita ke orang, tapi kita tidak berani
kita tidak berani berbicara langsung. Oke, boleh dengan musik, contohnya kita akan mengungkapkan perasaan tentang cinta. Oke, kita nyanyi aja musik yang tema atau judulnya itu tentang cinta-cinta yang bisa mewakili perasaan kita. Lalu yang kedua adalah sarana kreativitas. Setiap individu memiliki kreativitas di dalam dirinya dengan kadar tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu selanjutnya adalah sarana komersial. Selain berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, musik juga seringkali dijadikan sebagai sumber penghasilan atau komersial. Pasti tahu kan sumber penghasilan? Ya banyak kayak penyanyi-penyanyi atau seniman musik yang sudah banyak menghasilkan uang dari bakatnya tersebut. Selanjutnya adalah sarana pendidikan. Proses pendidikan sangat banyak melibatkan musik dalam proses pembelajarannya. Mungkin agak tidak bosan kali ya, karena musik itu kan untuk merelaksasikan otak kita. Kalau otak kita terlalu terpacu dalam pelajaran, maka kita akan jenuh. Maka dari itu, musik sangat dibutuhkan untuk ini. Lalu, selanjutnya ada sarana terapi. Mungkin ada yang bingung ya, emang bisa ya musik dibuat sarana terapi? Bisa saja teman-teman, karena musik juga ternyata banyak digunakan sebagai sarana terapi bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah sarana tari. Mungkin sudah banyak yang mendengar ya tentang tari, karena setiap tarian selalu diiringi oleh musik sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Ada yang tahu orang menari tanpa musik mungkin akan kelihatan aneh ya. Maka dari itu musik sangat berperan penting dalam hal ini. Selanjutnya, fungsi musik yaitu sebagai sarana upacara. Dalam setiap upacara selalu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaannya. Lalu, sebagai sarana hiburan, musik tidak hanya dapat mengekspresikan perasaan peran seniman, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi orang yang mendengarkannya. Yang terakhir adalah jenis-jenis musik. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional adalah warisan nenek moyang setiap suku bangsa di Indonesia. Pasti di setiap daerah mereka itu memiliki ciri khas musik dari daerah tersebut. Contoh dari Pulau Jawa ada gundul-gundul pacul, terus ada jamuran dan lain-lain. Lalu apa ciri-ciri musik tradisional tersebut? Oke, ini adalah ciri-ciri musik tradisional tersebut. Yang pertama, merupakan bagian dari budaya masyarakat. Yang kedua, menggunakan instrumen musik khas daerah. Yang ketiga, menggunakan bahasa daerah. Lalu yang keempat, musik tradisional umumnya tidak memiliki rotasi. Dan yang kelima, dapat dipelajari secara lisan. Yang kedua adalah musik kontemporer. Jenis musik yang belum memperkenalkan berbagai elemen musik baru yang belum digunakan pada periode sebelumnya. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya, ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, memiliki ritme yang lebih kompleks. Yang kedua, terdapat harmoni yang tidak selaras atau disebut disonan. Yang ketiga, melodi. Liriknya cenderung lebih sedikit. Lalu yang keempat, adanya penggunaan suara atau elektronik dan sintesis. Terus yang terakhir, banyak menggunakan alat musik tiup dan perkusi. Yang terakhir adalah musik modern. Jenis-jenis kreasi baru yang bersifat dinamis dan sudah menggunakan teknologi tertentu, baik dari sisi instrumennya maupun dalam penyajian
penyajiannya. Oke, ciri-ciri musik modern. Yang pertama ada melibatkan berbagai alat musik modern. Lalu yang kedua, mendapat sentuhan teknologi maju, baik instrumennya maupun penyajiannya. Lalu yang ketiga, tempo musiknya cenderung lebih cepat. Lalu yang keempat, digunakan sebagai sarana aktualisasi diri dan komersial. Lalu yang terakhir, menggunakan bahasa instrumen atau nasional.